yang kita bangun sekian tahun lamanya itu adalah penguatan mental. Kenapa kita kebosi lagi ketika sekarang mentalnya udah kuat? Ada aspek psikologis yang tidak bisa kita ingkari akan berpengaruh kepada semangat dari atau perjuangan dari tim nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan masih dengan saya Rudi Cahyo di acara Kata Rudi Cahyo dan kita masih akan membahas lagi tentang Timnas. Selain video ini tetap akan konsisten dari sudut pandang psikologisnya seperti mungkin faith, keyakinan atau motivasi mungkin atau masih dari sudut pandang psikologi kita akan melihat bagaimana perjuangan Timnas Indonesia U23 di AFC Cup Qatar 2024. Dan kali ini yang saya akan sorot adalah tentang supporternya. Kalau di video sebelumnya saya menggedor memberikan semangat buat para pemain dan seluruh tim yang mensupport Timnas U23 Indonesia, kali ini saya akan ke supporter dulu nih. Karena kita tahu di seperempat final, di 8 besar ini kita akan menghadapi Korea Selatan. Dan seluruh publik pasti tahu Korea Selatan adalah salah satu raksasa Asia dalam persepak bolaan selain Jepang, selain mungkin kalau di Timur Tengah ada Arab Saudi. Ya, mereka adalah topnya sepak bola di Asia. Sehingga ketika kita akan menghadapi Korea Selatan di seperempat final, maka yang saya khawatirkan itu adalah semangat kita atau justru kita tidak meyakini kekuatan timnas dan kemudian malah menggembosi, mengendurkan semangat kita sendiri. Jadi keyakinan kita jadi menyusut, jadi meredup. Nah, itu yang harus kita hindari. Kenapa saya berbicara tentang hal ini dan ini penting buat saya? Karena di video-video saya sebelumnya itu selalu ada komentar dari netizen, jangan bangga dulu, jangan jumawa dulu karena kita akan menghadapi Korea Selatan yang kita tahu kekuatannya besar dan bla bla bla. Oke, saya sependapat dengan dia soal jumawa. Saya tidak ingin kita justru dengan berbagai pujian, baik itu bahkan dari salah satu pemain Korea, atau mungkin dari pelatih Korea, atau dari beberapa legenda sepak bola Australia yang mengatakan ada perubahan besar, ada progres besar. Tapi kan sebenarnya komentar mereka itu, pujian mereka juga proporsional, karena mereka berbicara tentang progres. Jadi bukan kemudian head to head kita dibandingkan dengan Jepang atau dengan Korea Selatan. Enggak, kalau dibandingkan dengan Korea Selatan sama Jepang, kita tidak realistis kalau kita bilang bahwa kita lebih bagus. Enggak juga. Kita sama-sama mungkin eh, paling tidak kita sama-sama tim yang terus belajar menjadi bagus gitu loh. Artinya seperti yang saya katakan kemarin bahwa baik itu Jepang maupun Korea Selatan itu sama-sama tim yang dibentuk melalui proses. Ada proses latihan, ada proses penguatan mental. Nah, kita itu yang sekarang menjadi PR adalah menjaga stabilitas kekuatan mental dari tim kita. Jadi bukan malah kemudian kita tidak meyakini tim kita dan itu ketika disebarkan keyakinan-keyakinan seperti itu justru malah nanti menyurutkan semangat supporter. Terbentuklah satu atmosfer baru yang kemudian bisa jadi itu dibaca atau diendus atau dirasakan oleh tim kita atau official atau seluruh perangkat tim kita dan itu bisa malah menjadi bumerang buat kita. Maka dari itu tidak ada salahnya kita meyakini tim kita bagus. Toh yang kita anggap atau kita bilang bagus itu ngomongkan tentang perbandingan dengan diri kita sendiri. Itu yang saya kemarin sempat jawab kepada netizen yang berkomentar bahwa kita nanti melawan Korea belum tentu menang dan seterusnya.
Yang saya bilang bahwa tim nasional U23 bagus, itu membandingkan dengan diri kita sendiri, dengan mereka sendiri, dengan tim kita sendiri gitu. Perbandingannya apa? Perbandingannya dari waktu ke waktu, ngomongin progres. Dan itu realistis, sebuah pujian yang realistis kalau kita bilang bahwa tim kita bagus. Itu ngomongkan soal progres. Ayolah, jadilah supporter atau fans yang optimis. Ya, jadilah fans yang optimis. Karena yang kita miliki itu adalah tim nasional Indonesia, bukan tim nasional Korea. Itu bukan milik kita gitu. Bukan tim nasional Jepang. Ini yang sering apa ya? Bolehlah kita merasa bahwa Korea Selatan tim besar, Jepang tim besar. Iya, itu objektif. Mereka tim besar. Ya, mereka negara besar. Persepak bola mereka sudah ditempa sekian tahun. Sistem liga domestik mereka bagus. Tapi yang objektif itu tentang Korea, tentang Jepang, biarin menjadi objektif di tempatnya. Kita kembali lagi ke tim kita, karena itu yang kita miliki, yaitu Timnas Indonesia. Ini yang sering kadang-kadang, atau sering ya, bahkan supporter kita begitu menghadapi negara besar, negara dengan persepak bolaan yang sudah kuat, langsung merasa nggak yakin. Ya, yakin aja, nggak diharamkan kok. Kayak gitu loh. Terus itu, jadi teman-teman harus tahu bahwa efeknya ketika teman-teman membentuk atmosfer negatif, ketika teman-teman membentuk kekhawatiran, itu akan menular. Itu akan menular. Jadi ada semacam, kalau apa namanya istilahnya ya, di bawah sadar kita, ketika dalam sebuah emosi itu menyebar secara masif atau di massa, itu ada di massa, maka itu akan cepat menular. Karena apa? Karena bawah sadar kita itu sudah memiliki skema untuk merespon sesuatu itu secara sama. Misalnya, ketakutan itu pasti direspon dengan cara yang hampir sama. Ya, meskipun variannya pasti sedikit-sedikit, tapi ada variannya sedikit-sedikit, tapi backbone-nya, respon umumnya itu sama. Misalnya takut. Apa itu takut? Responnya lari, sembunyi, menghindar. Baik itu menghindarnya dengan kata-kata, menghindarnya dengan perbuatan, atau orang yang merasa berani, merasa yakin, responnya sama. Nah, itu skema bawah sadar. Ketika satu orang, dua orang, tiga orang, sekian ribu orang supporter Indonesia, fans timnas Indonesia merasa tidak yakin, maka itu akan gampang sekali menyebar dan ditularkan. Karena apa? Ada skema dasar emosional yang sama. Ketakutan punya skema yang sama, keberanian punya skema yang sama, rasa puas punya skema reaksi yang sama, kebahagiaan punya skema reaksi yang sama. Di bawah sadarnya ada skema reaksi yang sama antar manusia. Kalau nggak percaya, pernah nggak? Ini kadang saya pakai untuk contoh. Ketika Michael Owen, ketika dulu main di Liverpool kalau nggak salah, dan kemudian tendangannya melenceng, tidak jadi masuk ke gawang. Coba amati reaksi kekecewaan atau reaksi ya semacam kekecewaan itulah ya. Seluruh penonton di stadion yang mendukung Liverpool. Apa reaksinya? Semuanya memegang kepala. Itu belajar nggak mereka? Mereka rundingan nggak? Mereka saling ketemu nggak? Nanti ya, kalau ada yang gagal menendang bola, atau kalau Michael Owen gagal memasukkan ke gawang, kita semuanya mengangkat kepala, ditaruh di sini. Nggak ada yang seperti itu. Itu reaksi skema bawah sadar. Makanya reaksi-reaksi emosional, keyakinan kita, rasa percaya kita, keberanian kita, itu gampang sekali menular secara masif. Apalagi supporter ini punya frekuensi, karena mereka kan sesama supporter. Ketika satu emosi tertentu itu dirasakan dan kemudian disebarkan, cepat sekali akan menyebar, dan itu akan mengembosi semangat tim kita yang sudah sejauh ini loh melangkah, sudah ke seperempat final loh. Itu yang saya khawatirkan dari supporter kita yang merasa tidak yakin hanya karena menghadapi Korea atau Jepang. Padahal mereka sama-sama tim yang berproses. Pemainnya juga sama-sama manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ngomongin bola,
kita pasti sudah sering dengar bahwa bola itu bundar. Bundar apa bulat, Rek? Itu artinya nggak bisa kita prediksi hasilnya. Selain ngomongin skill pemain, strategi pelatih, juga ada faktor luck yang tidak kita bisa prediksi, ya. Itu. Jadi kita nggak tahu, belum tentu Korea menang kok. Itu tidak bisa kita prediksi. Barangkali saja atmosfer supporter Indonesia yang begitu gegap gembita itu juga bisa mempengaruhi bagaimana Korea bermain. Kita tidak bisa menduga hal-hal yang faktor-faktor yang seperti itu gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pastinya yakin ya. Kalau di agama saya yakin bahwa ikhtiar itu tidak akan mengingkari hasil. Ya. Jadi ketika kita sudah mengupayakan, jadi kita itu kewajibannya hanya berusaha sampai titik darah penghabisan, sampai batas-batas melewati batas-batas kemampuan. Karena Al-Quran sendiri sudah menantang kita, tembuslah ketika kamu mampu menembus. Jadi artinya kita force ini pikiran kita, kemampuan kita upayakan karena kita wajibnya cuma ikhtiar, hasilnya ya Tuhan yang menentukan. Kalau kita meyakini itu, ya sudah dilakukan aja dengan cara yang terbaik. Jangan gembosi gitu loh. Kalau porsi kita sebagai supporter, lakukan sebagai supporter yang baik, menularkan emosi positif, mendukung timnya. Itu yang perlu kita lakukan gitu. Jadi faktor psikologis ini kuat banget, apalagi PR kita sebagai tim nasional yang kita bangun sekian tahun lamanya itu adalah penguatan mental. Kenapa kita kebosi lagi ketika sekarang mentalnya udah kuat? Ini para supporter, imbauan saya seperti itu. Semoga video ini bisa viral ya. Artinya supporter-supporter perlu melihat ini gitu. Perlu melihat bahwa ada aspek psikologis yang tidak bisa kita ingkari akan berpengaruh kepada semangat dari atau perjuangan dari tim nasional kita. Jadi boleh deh teman-teman yang mungkin kebetulan melihat video ini share ke teman-temanmu, share ke supporter-supporter yang lain. Itu. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga kita segera aware, segera menata sikap perkataan kita, sehingga itu bisa menularkan emosi positif termasuk ke tim nasional kita. Beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, dan komen. Yang belum subscribe buruan juga subscribe biar kita bisa belajar bersama-sama melihat berbagai fenomena di sekitar kita, termasuk fenomena sepak bola tim nasional Indonesia kita dari sudut pandang psikologi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.